Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, namaku Mailan Husna Haris. Aku perwakilan dari kelompok 4. Pada video kali ini aku akan ngejelasin tentang zat aditif monosodium glutamate pada makanan. Nah, anggota dari kelompok 4 yaitu ada aku sendiri, Mailan Husna Haris, dengan NIM 2006031100052. Selanjutnya ada Nabila Noviana dengan NIM 2006031100036, dan ada Kak Muhammad Masyadi dengan NIM 186301000, dan ada Kak Marin Zidan Ma'ruf dengan NIM 166301006. Nah, ada apa sih dengan MSG itu? Atau yang biasa disebut monosodium glutamat? Nah, monosodium glutamat atau biasa disebut MSG merupakan penyedap rasa buatan yang sangat sering kita temukan dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Perubahan gaya hidup juga menyebabkan terjadinya perubahan pola konsumsi makanan, di mana makanan yang paling digemari adalah makanan yang cepat saji dalam kemasan dan makanan yang diawetkan. Sebagian besar makanan tersebut mengandung penyebab untuk merangsang selera makan. Salah satu penyebab makanan yang telah dikenal oleh masyarakat adalah garam monosodium glutamat atau MSG. Dalam berbagai macam merek dagang, di Indonesia MSG dibuat dari berbagai tetes tebu atau molasses dengan cara fermentasi oleh bakteri Micrococcus glutamicus. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada MSG atau micin dalam suatu produk, yaitu zat aditif yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Tidak hanya terbatas pada makanan kemasan dan cepat saji. Masakan rumahan pun sering juga ditambahkan micin agar rasanya makin lezat. Banyak sekali makanan yang masih sering kita jumpai yang menggunakan MSG. Wow, kok bisa ya? Nah, kali ini aku akan ngejelasin dulu 7 makanan serba MSG tapi masih sering dicari dan digemari. Yaitu yang pertama, bakso. Makanan yang satu ini paling terkenal dengan kandungan MSG-nya. Pada mangkok mie tukang bakso langganan Anda saja mungkin sudah terlihat endorse merek MSG yang digunakan. Selain pada adonan bakso, kuah mie paling banyak mengandung MSG dan garam. Untuk makanan yang kedua yaitu mie instan. Nah, ini dia nih yang menjadi makanan favorit namun juga menjadi momok bagi kesehatan orang banyak. Mie instan dalam bumbunya saja sudah mengandung banyak MSG. Namun makanan yang terkenal dengan sebutan penyelamat anak kos ini cukup sulit dihilangkan dari menu makanan banyak orang. Untuk yang ketiga yaitu aneka jajan masa anak-anak. Nah, sambil mengulang-ulang kan untuk video makanan-makanan apa nih yang biasa kita makan. Snack kemasan zaman anak-anak adalah salah satu makanan yang masih digemari meski seseorang sudah beranjak dewasa. Wajar sih, rasanya memang nostalgic banget ya. Selain kaya MSG, makanan ini juga banyak mengandung bahan pengawet, bahkan juga bahan pewarna. Untuk makanan yang keempat, frozen food. Makanan beku memang enak disantap, namun bahan-bahan yang digunakan mungkin tak pernah Anda bayangkan. Beberapa waktu lalu, chicken nugget terbukti hanya 50% saja kandungan dagingnya. Sisanya adalah bahan tambahan, bahkan tulang. Dan yang pasti, makanan ini tidak terlepas dari kandungan MSG.
MSG-nya adalah keripik lidi dan makaroni. Untuk makanan keenam yaitu gorengan pinggir jalan. Sudah khas Indonesia banget gitu ya untuk gorengan pinggir jalan. Siapa yang masih ingat nih gorengan pinggir jalan untuk membangkitkan selera? Kebanyakan gorengan menggunakan MSG. Tepung bumbu atau sejenisnya yang digunakan tidak luput dari penggunaan vaksin. Selain nikmat dianggap selagi halal, gorengan merupakan makanan yang banyak dijual di pasaran. Untuk makanan yang ketujuh yaitu sukses banget ya, masakan ibu Anda di rumah. Tidak dipungkiri, tak sedikit ibu yang menggunakan MSG sebagai tambahan di rumah tangga mereka. Apalagi sasaran pemasaran MSG adalah para ibu rumah tangga yang ingin makanannya lebih lezat dan bisa suami. Mungkin tak ada salahnya untuk menyarankan agar beralih ke bumbu dasar saja. MSG adalah bom waktu bagi kesehatan Anda. Saat ini mungkin belum terasa apa-apa, namun tak ada yang bisa menjamin Anda baik-baik saja di masa mendatang. Nah, mungkin kalian akan dengerin podcastku sampai akhir nanti ya. Apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Oke, yang pertama yaitu kegunaan zat aditif dalam produk yang tadi aku sebutin. Nah, kemudian ada peraturan terkait penggunaan zat aditif. Zat aditif apa sih tadi yang kita bahas? Diingat-ingat ya. Untuk selanjutnya yaitu kajian zat aditif dari segi halal dan thayyib. Dan untuk selanjutnya mekanisme kerja dan bahaya zat aditif bagi tubuh. Nah, apa sih kegunaan dari MSG itu sendiri? MSG memiliki fungsi sebagai bumbu penyedap yang mirip dengan glutamat. Senyawa ini bertindak sebagai penambah rasa dan menambah rasa yang disebut umami. Umami merupakan istilah yang paling tepat digambarkan dengan rasa gurih seperti kaldu ataupun daging. Nah, selanjutnya peraturan zat aditif yang digunakan terkait MSG ya tentunya. Peraturan terkait zat aditif yang digunakan di Indonesia. Aturan pakai MSG yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita kenal dengan istilah singkatnya BPOM. Republik Indonesia tertuang di Peraturan Kepala BPOM RI nomor 23 tahun 2013 mengenai batas maksimum penggunaan bahan tambahan panas penguat rasa. Batas aman rata-rata 4-6 gram per hari. Nah, selanjutnya kajian tentang halal thayyibah. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, yang akan aku tekankan kali ini yaitu pada kata-kata makanlah yang halal lagi baik daripada dari
juga dijelaskan ya, bahkan dalam Al-Quran sampai disebut 2 kali. Makanlah yang halal lagi baik. Jika dilihat-lihat dari yang aku jelasin sebelumnya, coba kita pikirkan tentang MSG itu lebih banyak madorotnya apa manfaatnya. Nah, jika lebih banyak madorotnya, kenapa kita nggak memakan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya ketimbang banyak madorotnya? Bisa dipikirkan ya. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme kerja MSG pada makanan. Maksudnya apa sih? Mari kita dengarkan untuk mendengarkan dan bisa dibaca juga. Senyawa MSG dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan sup, sayuran, dan pengolahan makanan berbahan dasar ikan atau daging. Bisa sosis, bakso, burger, steak, kornet, sarden, ikan asap, dan lain-lain. Mekanisme kerja MSG sehingga dapat menambah cita rasa adalah disebabkan oleh hidrolisis protein dalam mulut. Nah, senyawa MSG ini dapat menyebabkan sel reseptor rasa lebih peka sehingga dapat menikmati rasa dengan baik. Jika MSG dikonsumsi sewaktu perut masih kosong atau lapar, dalam hidangan sup dengan kadar MSG yang biasanya relatif sangat tinggi, maka MSG dapat cepat meresap ke dalam darah yang kemudian menyebabkan manusia menderita penyakit CRS, Chinese Restaurant Syndrome. Nah, ini nih efek samping dari MSG. MSG telah digunakan sebagai aditif makanan selama beberapa dekade, selama bertahun-tahun. FDA menerima banyak laporan tentang reaksi negatif terhadap makanan yang mengandung MSG. Gejala yang lebih muncul atau gejala yang biasa muncul tersebut antara lain. Nah, untuk gejala yang pertama, untuk gejala yang bisa muncul ya. Yang pertama, sakit kepala dan berkeringat. Yang kedua, terasa ada tekanan pada wajah atau sesak. Dan yang ketiga, mati rasa, kesemutan atau sensasi terbakar di wajah, leher, dan area lainnya. Dan yang keempat, detak jantung berdebar cepat. Yang kelima, sakit dada, mual, dan kelemahan. Wah, jika dibaca dari gejala yang bisa muncul kali ini, bukankah terlihat sangat mengerikan? Sakit kepala, apalagi untuk tekanan pada wajah atau sesak. Belum lagi jika tiba-tiba mual, sakit dada, atau detak jantung yang berdebar cepat. Tapi jangan terlalu negatif dulu ya. Di sini dijelaskan bahwa hingga kini para peneliti belum menemukan bukti yang pasti tentang hubungan antara MSG dan gejala-gejala ini. Namun, para peneliti mengakui bahwa sebagian kecil orang mungkin memiliki reaksi jangka pendek terhadap MSG. Nah, tadi kan udah aku jelasin tuh berapa sih takaran yang boleh kita makan atau kita boleh pakai dalam sehari untuk MSG. Mungkin selagi kita tidak melebihi batasan yang ditentukan, tidak menjadi satu masalah yang sangat berbahaya, asalkan jangan setiap kita makan kita harus pakai MSG. Oke, untuk selanjutnya, nah ini ada titipan quotes ya dari kelompokku, yaitu dari Kak Dennis Whiteley. Waktu dan kesehatan adalah dua aset yang sangat berharga yang kadang tidak kita sadari ataupun tidak kita apresiasi.
hingga waktu dan kesehatan itu hilang. Dan juga setia dengerin ocehanku dari tadi. Jangan lupa untuk tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Kita akan sangat mengapresiasi untuk itu. Harapanku semoga informasi yang kelompok 4 berikan kepada kalian dapat bermanfaat. Thanks for watching.